Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Abi Mayuha dengan NIM 24720314427. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dari program studi D3 Analis Kesehatan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang uji ALT atau angka lempeng total pada batagor. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui jumlah total bakteri aerob mesofilik yang terdapat dalam batagor. Angka ini menjadi indikator sanitasi dan kelayakan makanan untuk dikonsumsi. Sini ada prinsip kerja, yaitu uji ALT dilakukan dengan cara menghancurkan dan mengencerkan sampel batagor, kemudian menanamnya ke dalam media PCA atau plate count agar. Setelah diinkubasi selama 24 hingga 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius, koloni mikroba yang tumbuh dihitung dan hasilnya dikalikan dengan faktor pengenceran untuk mendapatkan nilai dalam satuan CFU per gram. Alat dan bahan yang digunakan yaitu timbangan digital atau neraca analitik, mortir dan sampel steril, tabung reaksi, pipet dan mikropipet steril, cawan Petri, inkubator, dan media PCA. Langkah kerjanya yang pertama yaitu saya mengambil 1 gram batagor, lalu dihancurkan menggunakan mortir dan stamper yang steril. Kemudian saya tambahkan 9 ml larutan NaCl 0,85% dan menjadi pengenceran 10 pangkat minus 1 atau 10 pangkat minus 1. Setelah itu dilakukan pengenceran bertingkat hingga 10 pangkat minus 6 menggunakan metode 1 mili ke 9 mili. Selanjutnya saya ambil 1 ml dari pengenceran 10 pangkat minus 3 dan dimasukkan ke cawan Petri yang telah berisi media PCA. Cawan diinkubasi dan dimasukkan kepada inkubator dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam hingga 48 jam. Nah, untuk hasil pengamatannya setelah diinkubasi, saya menghitung jumlah koloni pada cawan. Koloni yang digunakan berasal dari pengenceran 10 pangkat minus 3 karena jumlahnya berada dalam kisaran ideal, yaitu antara 30 sampai 300 koloni. Dari pengamatan didapatkan sebanyak 179 koloni. Bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi yang bakal saya hitung adalah di pengenceran 10 pangkat minus 3 karena yang koloni yang bisa digunakan untuk dihitung terdapat 179 koloni. Standar koloni yang bisa dihitung kan dari 25 sampai 300 koloni. Jadi saya menggunakan pengenceran 10 pangkat minus 3. Yang kedua, ada uji MPN pada susu kedelai menggunakan metode 333. MPN adalah singkatan dari Most Probable Number, yaitu metode untuk memperkirakan jumlah bakteri coliform dalam sampel cair seperti susu kedelai. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, dan inkubator. Sementara untuk medianya yaitu ada 3. Yang pertama ada larutan buffer pepton sebagai pengencer. Yang kedua ada LB atau lactose broth sebagai media pendugaan, dan BGLB atau Brilliant Green Lactose Bell Broth sebagai media penegasan.
Prosedur kerjanya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu uji pendugaan, uji penegasan. Nah, yang pertama uji pendugaan. Pertama, saya siapkan 3 tingkat pengeceran, yaitu 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, dan 10 pangkat minus 3. Kemudian saya pipet 1 mili menggunakan pipet ukur dari setiap pengeceran dari 3 tabung LB yang masing-masing berisi 5 mili media, dan tabung burham diarahkan terbalik. Jadi total ada 9 tabung. Semua tabung kemudian diinkubasi selama 24-48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, saya amati tabung-tabung yang membentuk gas, karena gas menandakan adanya pertumbuhan bakteri coliform. Nah, untuk uji penegasan, untuk tabung yang menghasilkan gas tadi saya ambil 1 OC dan ditanam ke dalam tabung BGLB sebanyak 10 mili yang juga berisi tabung durham. Tabung BGLB ini juga diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 28 sampai 48 jam. Jadi jika tabung BGLB kembali menunjukkan pembentukan gas, maka hasilnya dianggap positif. Bakteri coliform terkonfirmasi. Jadi hasilnya, nah dari hasil uji diperoleh pada pengeceran 10 pangkat minus 1, semua 3 tabung positif, dan pada tabung 10 pangkat negatif 2 tabung positif, dan pada 10 pangkat minus 3 1 tabung positif. Nah, pola ini tersebut menjadi pola 3-2-1. Nah, dari berdasarkan tabel MPN MC Crady, yaitu metode 33, pola 3-2-1 menunjukkan nilai MPN sebesar 0,17 coliform per milimeter. Jadi kita lihat hasil dari yang kita dapat dan dibandingkan dengan tabel MPN MC Crady. Nah, untuk interpretasinya, nilai coliform nilai ini menunjukkan bahwa dalam 1 ml susu kedelai terdapat sekitar 0,17 bakteri coliform. Jika kita mengacu pada standar nasional Indonesia, batas maksimal coliform dalam minuman adalah kurang dari 3 mpn per liter. Maka dari itu susu kedelai ini tidak memenuhi syarat keamanan mikrobiologis dan sebaiknya tidak dikonsumsi. Yang ketiga, ada uji methylene blue pada susu yang bertujuan untuk mengetahui kualitas mikrobiologi susu akan aktivitas bakteri di dalamnya. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung reaksi, pipet ukur, water bath, hot plate, lampu spiritus, rak tabung, dan bahannya yaitu ada 3: sampel susu larutan methylene blue 1%, dan suspensi kuman E. coli sebagai kontrol positif. Prosedur kerjanya sendiri itu langkah pertama, siapkan 3 tabung reaksi, masing-masing diberi label. Tabung pertama sebagai sampel uji, tabung kedua sebagai kontrol negatif, tabung ketiga sebagai kontrol positif. Lalu saya tambahkan 1 ml larutan methylene blue 1% ke masing-masing tabung. Contohnya seperti ambil 1 tetes lalu tambahkan. Intinya ambilnya sebanyak 1 ml. Nah, setelah itu saya tambahkan 10 ml sampel susu ke setiap tabung, masing-masing tabung. Kan tadi ada 3 tabung, nah itu masing-masing ditambahkan 10 ml susu. Nah,
tabung kontrol negatif saya panaskan hingga mendidih untuk menembus semua mikroorganisme, lalu ke dalam tabung kontrol positif saya tambahkan suspensi bakteri E. coli menggunakan OC steril. Nah, semua tabung kemudian diinkubasi dalam water bath dalam suhu 37 derajat Celcius selama 8 jam. Setiap 30 menit saya amati apakah warna biru pada methylene blue memudar atau hilang. Nah, untuk interpretasi hasilnya sendiri, yaitu jika warna biru bertahan lebih 8 jam artinya susu sangat baik. Nah, jika hilang dalam waktu 6 sampai 8 jam kualitasnya ya masih baik. Nah, jika hilang dalam waktu 2 hingga 6 jam kualitasnya sedang. Dan jika kurang dari 2 jam maka susu buruk secara mikrobiologis. Nah, dari uji methylene blue ini dapat disimpulkan bahwa semakin cepat warna biru hilang, maka semakin tinggi jumlah mikroba dalam susu tersebut. Jadi metode ini bisa digunakan untuk menilai kesegaran atau kebersihan susu secara mikrobiologis. Sekian dan terima kasih.